kita memiliki faktor pendorong atau driving forces. Faktor pendorong ini bermacam-macam, tapi bisa digolongkan sebagai beberapa berikut. Yang pertama adalah kesenangan. Orang yang hidupnya digerakkan oleh kesenangan, dia bisa bekerja keras panjang hari, asal kemudian dapat menikmati kenikmatan kesenangan di sore hari. Golongan kedua adalah orang yang hidupnya digerakkan oleh materi. Memang tidak mengutamakan kesenangan jasmania, tapi lebih pada penumpukan harta, persaingan gengsi. Mereka juga bisa bekerja keras, berhemat, menabung, dan berinvestasi, tapi bisa juga menghalalkan segala cara, korupsi, mengeksploitasi alam, memeras tenaga kerja demi menumpuk kekayaan. Golongan yang ketiga adalah orang yang hidupnya digerakkan oleh ideologi. Kesannya lebih mulia, tapi bisa sama buruknya atau bahkan lebih berbahaya daripada kedua golongan terdahulu. Memang ada orang yang idealis dan mulia menjalani hidup demi keyakinannya, tapi ada juga yang demi keyakinannya menganggap membunuh, menghancurkan adalah hal yang mulia. Para teroris yang mengatasnamakan agama misalnya, mereka digerakkan oleh ideologi. Sahabat GKI, pada dasarnya ketiga faktor pendorong tersebut masih dapat digolongkan sebagai faktor kedagingan atau keduniawian. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kepuasan daging, kebanggaan duniawi, dan kepentingan kelompok. Namun masih ada faktor pendorong satu lagi, spiritualitas. Tentu spiritualitas ini dapat dipahami dengan sangat kaya, beragam rupa dan warna. Bentuk spiritualitas pun cair, hingga dia dapat menyelusup pada hal-hal yang kesannya tidak spiritual. Orang yang menikmati hidup, orang yang berbisnis, atau orang yang hidup demi ideologi juga bisa menjadi orang yang spiritual. Yang membedakannya adalah orang yang didorong oleh faktor spiritual, ia akan berorientasi pada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan diri sendiri, bukan golongannya. Maka ia akan berusaha untuk memuliakan Allah dan melakukan kehendaknya dalam segala hal yang ia lakukan. Maka dalam cara ia memperlakukan orang lain, dalam ia mencari uang, dalam ia memutuskan perkara, juga dalam ia menghadapi kekesalan, kehilangan, duka cita, kegembiraan, ia menghadirkan kasih dan kehendak Allah. Juga dalam keyakinannya, ia tidak akan mencari kebenaran sendiri yang angkuh dan yang kaku, tapi mau terus belajar dan diperkaya dalam perjumpaan dengan sesamanya manusia. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jejaring sosial saudara. Jangan lupa bergabunglah dalam channel khusus Sinode GKI di YouTube, like fanpage kami, follow Twitter dan Instagram, serta kunjungi website Sinode GKI. Saya Yolanda Panto, salam GKI, Gentak Kasih Indonesia. Tuhan memberkati.